Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ceritanya sobat. Ada seorang nabi yang namanya udah sering nongol di buku cerita kita waktu SD. Ya, siapa lagi kalau bukan Nabi Sulaiman. Tapi kali ini kita bakal bahas kisahnya dengan cara yang sedikit berbeda. Bukan yang serius-serius banget, tapi tetap penuh hikmah kok. Nah, duduk manis dulu ya. Siapin kopi atau teh biar lebih asyik dengerinnya. Sebelum lanjut, tolong banget nih bantu saya dengan subscribe dan tulis sholawat di kolom komentar. Tenang aja, kamu nggak lagi memperkaya Raffi Ahmad atau Atta Halilintar kok. Kamu cuman lagi bantu seorang bapak 2 anak yang lagi berjuang keras cari tambahan buat beli popok dan susu dari YouTube. Yuk, bantu biar dapur tetap ngepul. Mari kita lanjut. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberi anugerah luar biasa oleh Allah, termasuk kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang tak tertandingi. Ia merupakan putra dari Nabi Daud, dan dikenal sebagai nabi yang memiliki kebijaksanaan, kekuatan, serta kemampuan untuk memahami bahasa hewan dan menguasai angin serta jin. Kekayaan Nabi Sulaiman bukanlah hasil dari usaha biasa, melainkan karunia langsung dari Allah sebagai balasan atas keimanan, ketakwaan, dan kecerdasannya dalam memimpin umat. Berikut adalah kisah asal mula kekayaan Nabi Sulaiman yang penuh pelajaran dan makna. Sulaiman ini bisa dibilang anak bapak banget. Dari kecil udah ketularan pinter kayak bapaknya, Nabi Daud. Jadi bayangin, nih, waktu kita masih sibuk main layangan atau kejar-kejaran, Sulaiman udah mikir gimana caranya ngatur negara. Iya, betul. Dia udah mulai ngurusin urusan pemerintahan sejak belia. Anak kecil lain ngurusin PR aja masih suka males. Nah, ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan jatuh ke tangan Sulaiman. Gak cuma tahta doang loh, tapi juga warisan yang gak sedikit. Bukan warisan biasa, tapi warisan yang bikin Sulaiman jadi orang terkaya seantero jagat. Ngebayangin gak sih? Warisan dari bapaknya aja udah bikin dia jadi orang kaya raya, belum lagi karunia-karunia lain dari Allah yang bakal datang. Tapi sobat, kekayaan Nabi Sulaiman itu bukan cuma hasil dari warisan. Enggak dong, dia juga punya koneksi yang luar biasa sama Yang Maha Kuasa. Jadi suatu hari, Sulaiman ini berdoa ke Allah. Bukan doa minta jodoh atau kaya, tapi doa yang anti mainstream banget. Dia minta diberikan kekuasaan yang gak ada tandingannya di dunia ini. Kalau kita, paling-paling doanya supaya lulus ujian atau gajian cepet. Allah yang maha baik mengabulkan doa Sulaiman. Sejak itu, dia nggak cuma jadi raja biasa, tapi raja yang punya kontrol penuh atas angin, jin, dan juga bisa ngomong sama binatang. Nah, loh, coba bayangin, angin aja nurut sama dia. Pernah nggak sih angin tiba-tiba ngebelokin jalur layangan kamu pas lagi seru-serunya? Nah, kalau angin pas Sulaiman, mau dia suruh ke utara, selatan, barat, timur, pasti nurut. Jadi mau bangun apa aja gampang, tinggal suruh angin angkut-angkut barangnya. Oh iya, jangan lupa soal jin. Jin-jin ini bukan jin pengangguran yang nongkrong di warung kopi. Mereka jin yang rajin banget ngerjain proyek pembangunan gedung, istana, dan bangunan mewah lainnya buat Sulaiman. Kalau zaman sekarang mungkin mereka bisa disewa jadi kontraktor bangunan elit. Nah, ini nih bagian yang bikin baper. Suatu ketika, Sulaiman dapat kabar soal seorang ratu cantik dari negeri jauh bernama Balqis. Cantiknya Balqis ini udah melegenda, sobat. Tapi bukan cuma cantik, dia juga ratu yang kaya dan berkuasa. Sulaiman penasaran dong, kayak apa sih Balqis ini? Akhirnya dia ngirim surat ke Balqis, ngajakin ngopi bareng di istananya. Balqis yang terkesan sama undangan itu akhirnya beneran datang. Tapi sebelum dia nyampe, Sulaiman udah ngasih kejutan duluan. Dia nyuruh jin-jinnya mindahin singgasana Balqis ke istananya dalam waktu sekejap. Bayangin, singgasana seberat itu dipindah kayak cuma mindahin kursi plastik. Ketika Balqis nyampe, dia langsung terkesima. Dan yang lebih keren lagi, bukan cuma dia terkesima sama kekayaan Sulaiman, tapi juga sama kebijaksanaannya.
Duh, siapa yang gak klepek-klepek kan? Akhirnya, Balkis gak cuma pulang bawa pengalaman baru, tapi juga bawa oleh-oleh kekayaan buat Sulaiman. Mereka bahkan jadi partner dalam memimpin kerajaan masing-masing. Ini sih, kisah cinta dan bisnis yang sukses banget ya. Dengan kekayaan sebanyak itu, apakah Sulaiman jadi sombong? Enggak dong. Sulaiman ini ngerti banget kalau semua yang dia punya adalah titipan dari Allah. Satu kali, dia diuji dengan kehilangan kekuasaan atas jin. Tapi karena dia sabar dan gak gampang mengeluh, Allah akhirnya ngasih kembali kekuasaannya. Sulaiman ngajarin kita buat gak sombong, meski punya kekayaan segunung. Dia selalu bersyukur dan tahu kalau semua itu bisa hilang dalam sekejap kalau Allah mau. Sobat, kebayang gak? Kita kadang baru gajian sedikit aja udah pamer sana-sini, padahal belum tentu cukup buat bayar utang. Jadi sobat, kisah Nabi Sulaiman ini bukan cuma soal kaya atau punya banyak aset. Ini soal gimana kita bisa tetap rendah hati, bersyukur, dan sadar kalau semua yang kita punya adalah titipan. Sulaiman gak cuma kaya di dunia, tapi juga kaya dalam iman. Dan itu yang bikin dia jadi salah satu nabi yang dihormati sepanjang masa. Kalau kamu mau jadi kaya, tiru Nabi Sulaiman. Tapi ingat, jangan cuma fokus ke hartanya. Fokus juga ke kebijaksanaan, keimanan, dan rasa syukur yang selalu dia tanamkan dalam hati. Karena pada akhirnya, itulah yang membuat hidup jadi benar-benar kaya dan berkah. Nah, kalau nonton kisah ini, siapa tahu kamu bisa dapat ilham buat lebih bijak dalam mengatur hidup. Jangan lupa, sobat, kekayaan yang sejati ada di hati dan iman kita. Dan ingat, jangan terlalu serius. Sesekali bercanda juga boleh, biar hidup makin asyik. Makasih banyak buat kalian yang udah subscribe dan komentar di video ini. Doa terbaik dari saya, semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan dompet kalian bengkak terus. Kalau sampai kaya raya, jangan lupa traktir saya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.